Kisah tentang Christopher Columbus menemukan benua Amerika telah lama diketahui, namun masih menjadi perdebatan sengit. Pertanyaannya adalah, dapatkah itu disebut penemuan ketika tanah itu sudah dihuni, dan bagaimana dengan fakta bahwa ia secara tidak sengaja menemukan Amerika Selatan dan Tengah, bukan Amerika Utara seperti lazimnya yang kita ketahui? Pertanyaan-pertanyaan ini valid, tetapi seringkali mengesampingkan pertanyaan penting lain. Mengapa kita memberikan kredit penemuan Amerika oleh orang Eropa kepada Columbus dan bukan kepada Viking? Ya, sekitar 5 abad sebelum Christopher Columbus melihat tanah Amerika, Leif Erikson, seorang Viking asal Skandinavia, adalah orang Eropa pertama yang menginjakkan kaki di tanah Amerika Utara. Sekarang diyakini bahwa dia adalah orang Eropa pertama yang melakukannya dan bukan Columbus. Leif Erikson lahir di Islandia sekitar tahun 970 Masehi dari penjelajah Viking terkemuka Erik the Red. Setelah dewasa, Erikson memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Norwegia, di mana Raja Olaf pertama, Tryggvason, berhasil meyakinkan petualang muda itu untuk berpindah agama menjadi Kristen. Sang raja kemudian memberikan tugas kepada Leif untuk kembali ke Greenland dan mengkonversi sesama pemukim pagan. Namun apa yang sebenarnya terjadi selanjutnya tidak jelas karena ada 2 kisah yang memberikan gagasan berbeda tentang bagaimana Leif Erikson menghabiskan tahun-tahun berikutnya. Ada 2 kisah yang berkaitan dengan perjalanan Leif ke dunia baru. Meskipun keduanya memberikan tanggal awal sekitar tahun 1000 Masehi, detail lainnya cenderung berbeda. Dalam satu kisah yang dikenal sebagai Saga of the Greenlanders, ceritanya adalah bahwa Leif mendengar kisah-kisah fantastis tentang tanah misterius di seberang lautan dari seorang pria bernama Gunnbjörn Ulfsson. Gunnbjörn adalah seorang pengkhianat dari Islandia yang berlayar sekitar 10 tahun sebelumnya ke arah Greenland, tetapi kemudian berakhir lebih ke arah Amerika Utara. Meskipun tidak pernah menginjakkan kaki di tanah yang dia lihat dari kejauhan, dia tahu tanpa sedikitpun keraguan bahwa dia telah melewatkan Greenland. Leif Erikson sangat tertarik oleh gagasan ini tentang tanah yang belum ditemukan dan memutuskan untuk membentuk kru untuk bergabung dengannya dalam perjalanan ke dunia baru ini. Dengan 35 orang dan kapal yang siap, Leif berangkat untuk mereplikasi perjalanan Gunnbjörn. Penjelajah dan krunya berhasil menyeberangi Atlantik dengan sukses hingga akhirnya mencapai pantai Amerika Utara, di suatu tempat yang sekarang dikenal sebagai Kanada. Erikson memberi nama penemuannya yang baru Hetuland, yang dalam bahasa Norse kuno berarti tanah lempeng batu, sebuah nama yang sesuai dengan kondisi alam di depan mereka. Dikisahkan selanjutnya adalah bahwa orang-orang Skandinavia membuat jalur mereka lebih ke selatan, kemungkinan besar ke Labrador modern, di mana Leif kemudian menamainya Markland yang berarti tanah hutan karena sumber daya pohonnya yang melimpah. Dunia baru ini sudah membuktikan dirinya sebagai temuan yang sangat positif, dan para Viking menjadi lebih terpesona saat mereka menuju ke arah ujung Newfoundland, tempat para ahli sejarah percaya bahwa Erikson dan krunya mendirikan markas mereka dan menghabiskan musim dingin dengan memanfaatkan cuaca yang lebih toleran daripada yang mereka kenal di kampung halaman mereka. Eksplorasi lebih lanjut oleh Viking mengungkapkan sungai-sungai yang luas, penuh dengan salmon lezat, tanaman hijau di sekitar, dan begitu banyak anggur liar sehingga Leif menyebut wilayah tersebut Finland atau Tanah Anggur. Semua ini terdengar indah dan seperti mimpi penjelajah, tetapi disinilah dasar utama perbedaan 2 kisah ini. Menurut kisah kedua, Saga of Erik the Red, penemuan dunia baru bukanlah kesuksesan petualangan, tetapi suatu kesalahan. Versi alternatif ini menyatakan bahwa Leif sebenarnya sedang dalam perjalanan kembali dari Norwegia ke Greenland, dan dialah yang melewatkan dan secara tidak sengaja menemukan benua Amerika. Apapun alasannya untuk perjalanan itu, Erikson dan krunya akhirnya kembali ke Greenland, di mana kematian Erik the Red membuat Leif menjadi pemimpin baru permukiman Greenland. Sejak saat itu, Erikson tidak pernah lagi kembali ke tanah Amerika Utara, meninggalkan permukiman atau koloni permanen di tempat petualangannya di Kanada. Namun Viking lainnya akan terus menjelajahi dunia baru selama beberapa tahun berikutnya
dan beberapa permukiman sementara didirikan. Hanya 3 tahun setelah ekspedisi Leif, saudaranya, Thorvald sedang dalam ekspedisi sendiri di Amerika Utara ketika konflik berkelanjutan dengan penduduk asli akhirnya mengakibatkan kematiannya, menjadikannya sebagai orang Eropa pertama yang dikuburkan di tanah Amerika. Namun kisah ini sebagian masih spekulatif, dan banyak yang mengatakan bahwa narasi ini belum terbukti sama sekali. Sebenarnya, bisakah kita percaya pada kisah-kisah ini? Apakah itu sejarah yang nyata? Jika kita bertanya kepada banyak sejarawan, arkeolog, dan sejenisnya, jawabannya adalah ya. Kita dapat mempercayai kisah-kisah Islandia ini, dan mereka menyertakan fakta sejarah yang sebenarnya, meskipun beberapa detail mungkin telah diubah seiring waktu. Bukti untuk mendukung kisah perjalanan Leif ke Amerika Utara telah ditemukan dan sesuai dengan kisah-kisah tersebut. Pada tahun 1960, Helga Ingstad, seorang penjelajah Norwegia dalam pencarian jejak Viking di Kanada modern, menemukan apa yang dia cari setelah secara gigih menyelidiki pantai Labrador dan Newfoundland. Helga menemukan sisa-sisa permukiman yang berusia berabad-abad di ujung utara Newfoundland. Sebuah tim arkeologi yang terdiri dari ahli arkeologi dari seluruh dunia kemudian diundang untuk memeriksa temuan Ingstad, dan penggalian selanjutnya mengkonfirmasi bahwa reruntuhan ini milik Viking dan dapat ditelusuri kembali ke abad yang sama dengan penyelesaian yang diduga dilakukan oleh Erickson. Lebih lanjut, menurut artikel di jurnal bernama Nature, para ilmuwan telah melakukan pengujian lebih lanjut dan benar-benar menguji 3 potongan kayu dari reruntuhan Viking untuk melihat apakah mereka bisa menentukan tahun tepat penggunaan kayu tersebut. Menurut jurnal tersebut, proyek ini berhasil dan para ilmuwan dapat menentukan bahwa kayu itu telah dipotong pada tahun 1021 Masehi. Meskipun pada awalnya ini mungkin terlihat bertentangan dengan kisah-kisah yang menempatkan ekspedisi Leif lebih dekat ke tahun 1000 Masehi, banyak sarjana mengatakan tidak, ini tidak membatalkan kisah-kisah tersebut sama sekali. Jadi apakah Christopher Columbus adalah orang Eropa pertama yang menemukan Amerika? Ataukah itu Leif Erikson dan kelompok Vikingnya? Apakah Columbus menemukan bagian selatan dan tengah, sementara Viking menemukan bagian utara 500 tahun sebelumnya? Atau apakah kita bahkan bisa menyebutnya penemuan mengingat populasi suku asli yang sudah sangat besar di benua tersebut? Semua itu terbuka untuk perdebatan, tetapi sepertinya kisah-kisah yang diceritakan dalam legenda-legenda Islandia tentang seorang penjelajah Viking yang menemukan dunia baru tidak lagi dapat diperdebatkan. Saat ini, sisa-sisa permukiman Erickson di Newfoundland adalah bagian dari situs warisan UNESCO, dan pada tahun 1964, Presiden Amerika Serikat Lyndon Johnson menetapkan 9 Oktober sebagai Hari Leif Erikson, menandai hari peringatan pendaratan restorasi pada tahun 1825, yang membawa kapal imigran Norwegia pertama yang terorganisasi ke Amerika Serikat. Kejadian ini kebetulan juga bertepatan dengan Hari Christopher Columbus pada awal Oktober dan pada tahun 1923. Kedua penjelajah tersebut diperingati pada hari yang sama. Columbus dan Erickson, keduanya membawa kehidupan dan kematian Eropa ke tanah Amerika. Keduanya merusak tanah suku-suku asli demi eksplorasi dan kolonisasi. Tetapi secara teknis, Vikinglah yang menemukan Amerika Utara lebih dahulu.